Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini Bu Eli akan berbagi masih di seri membuat perangkat ajar tahun ajaran baru 2024-2025 ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya setelah kita membuat analisis minggu efektif ya, itu ada di video sebelumnya ya. Nah, maka di sana akan ada analisis CP. Kemudian analisis CP, kemudian menganalisis CP, lalu membuat TP-nya dan menyusun urutan TP menjadi ATP. Nah, setelah membuat ATP-nya baru kita membuat program tahunannya ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat silakan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh ya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin luas dikunjungi oleh Bapak Ibu yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, program tahunan atau ya. Prota ini untuk menyusun ini tentu kita sudah melakukan analisis minggu efektif. Itu ada di video sebelumnya. Lalu kita sudah melakukan analisis CP-nya ya, CP per masing-masing mapelnya, masing-masing mapel dan jenjangnya ya. Dan maksudnya kelasnya atau fasenya itu sudah ada juga Bu Eli bahas di video sebelumnya di playlist perangkat ajar dan kurikulum merdeka ya. Nah, sekarang prota ini dibuat berdasarkan itu ya, berdasarkan analisis minggu efektif dan analisis CP yang menghasilkan ATP dan urutan TP menjadi ATP ya. Nah, maka di sini Bu Eli tulis, ini ada kop suratnya di sini, boleh kita kasih fotonya ya, kemudian tulis satuan pendidikannya, mapelnya, kelas atau fasenya ya, tahun penyusunan, dan dasar kebijakannya kita tulis, yaitu kita menggunakan yang terbaru, yaitu Permendikbudristek 03-H-KL 2024. Ini adalah tentang CP terbaru hasil revisi Oktober 2023 ya. Jadi kita pakai yang 032 ya Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian untuk struktur intrakurikuler ya, struktur kurikulumnya ya, itu juga ada pembaruan, kita gunakan yang 12/2024 ya, itu seperti itu ya. Lalu di dalam CP 032 itu, kalau kita merujuk kepada mapel kimia, kita merujuk pada mapelnya masing-masing ya. Ini kebetulan Bu Eli kan bidangnya mapelnya kimia ya. Maka di sana ada karakteristik mata pelajarannya ya. Kalau ini Bu Eli lalu ambil dari CP-nya, kemudian kita tulis karakteristiknya ya. Karena ini adalah semacam grand design-nya dari CP tadi ya. Kimia merupakan materi, sifat materi bagaimana dan mengapa saat bergabung atau terpisah, bla 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 bla. Itu kita tinggal tulis aja di sini ya, Bapak Ibu tinggal Ctrl C Ctrl V. Lalu pada fase F kelas 11 12 mulai ada mapel pilihan. Nah, jadi ini menegaskan ya bahwa mapel pilihan itu ada banyak ya. Nah, salah satunya adalah kimia. Itu tercantum di Permendikbudristek 12/2024 yang jumlahnya 5 CP per minggu ya. Nah, karena ini merupakan pilihan, berarti yang dipilih murid ya, seperti itu, maka dipelajari lebih dalam melalui materi perhitungan kimia, sifat struktur dan interaksi partikel, energi yang menyertai perubahan kimia, laju reaksi dan kesetimbangan kimia, dan konsep larutan. Nah, ini merupakan konten atau materinya ya. Ini sebenarnya sudah memberikan kepada kita informasi ini adalah konten atau materinya ya. Nah, selain itu fase ini juga mencakup konsep termokimia, elektrokimia, serta kimia organik. Nah, ini adalah konten konten atau materinya yang akan dipelajari oleh peserta didik atau murid atau pelajar ya. Sekarang banyak istilahnya ya, tapi istilah sekarang itu belajar ya. Yang ada di fase F 11 atau 12 yang memilih mapel pilihan kimia ya. Lalu terdapat dua elemen dalam mapel kimia ya, yang mencakup nih penting ya. Elemen pemahaman kimia dan keterampilan proses. Nah, setiap mapel itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Ada yang elemennya tidak harus pemahaman kimia dan keterampilan proses. Ada elemen untuk mapel bahasa Indonesia beda lagi dengan kimia. Elemen untuk matematika beda lagi dengan kimia atau biologi atau fisika. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu pahami elemennya apa ya. Yang mau dibahas itu pada aspek apa. Ternyata pemahaman kimia yang merupakan
konsep teoritisnya dan keterampilan proses ya. Ini keterampilan proses sainsnya itu seperti apa. Jadi di sini psikomotoriknya ya, praktikumnya ada di sini ya. Nah, pemahaman kimia mencakup semua materi yang dipelajari, keterampilan proses mencakup keseluruhan proses ilmiah, ya, keterampilan proses sainsnya ya. Dari mengamati sampai mengkomunikasikan hasil penyelidikan ya. Dalam melaksanakan pembelajaran, elemen keterampilan proses adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman kimia sehingga jadi keterampilan proses itu adalah kontekstualisasi dari konsep-konsep teoritis dari materi X ya dalam elemen pemahaman kimianya ya, sehingga kedua elemen ini disampaikan dalam satu kesatuan utuh, jadi tidak terpisah, jadi disampaikan dalam satu kesatuan utuh yang tidak diturunkan menjadi TP yang terpisah, jadi satu kesatuan ya. Seperti itu. Nah, ini sudah diberi rambu-rambu. Nah, baru sekarang kita ke sini. Elemen dan deskripsi elemen mata pelajaran kimia adalah sebagai berikut ya. Fase F, ini fase F ya, Bapak Ibu guru hebat berdasarkan elemen. Fase F yang Bu Eli bahas pada video ini adalah fase F11, lanjut aja ke fase F12 karena fase F itu sebetulnya adalah satu ya. Satu apa maksudnya elemennya dan keterampilan proses ya, elemen pemahaman kimia dan keterampilan prosesnya itu jadi satu ya. ATP-nya itu kan sambung menyambung seperti itu ya, makanya Bu Eli bahas sekaligus. Elemen pemahaman kimia di CP-nya itu tercakup ya, ini materinya perhitungan kimia, sifat, struktur dan interaksi partikel, laju reaksi, keseimbangan kimia, konsep larutan, termokimia, elektrokimia serta kimia organik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru hebat sedikit mengulang ya pada bahasan video tentang analisis CP ya. Kalau Bapak Ibu guru hebat melihat perhitungan kimia, ini diterjemahkan sendiri perhitungan kimia di dalam mapel kimia itu apa ya? Tentunya konsep mol ya. Konsep mol. Jadi secara garis besar itu konsep mol ya. Sebelum pelajari konsep mol, tentu peserta didiknya harus memahami apa itu, dimulai dari tentu sudah belajar ya nomor atom, kemudian nomor massa ya, massa molar dan lain sebagainya ya. Lalu sifat, struktur dan interaksi partikel. Ini tentunya sudah belajar tentang ikatan kimia sehingga kita menggabungkan antara bagaimana kalau antar molekul itu mengadakan ikatan, namanya ikatan antar partikel. Jadi misalnya di sana ada gaya London, ada ikatan hidrogen dan seterusnya. Jadi ini penerjemahannya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa membahas sampai sedalam apa, sejauh apa ya untuk bab-bab yang tercantum di sini. Karena di CP ini dicantumkan hanya bab besar saja ya. Misalnya laju reaksi mau dibahas sampai mana ya, keseimbangan kimia mau dibahas seluas apa. Nah, kemudian ini konsep larutan. Nah, kalau larutan apa? Apakah ada asam basa di sana? Ya, tentu ada ya. Apakah ada sifat koligatif di sana? Ya, pasti ada ya sifat koligatif larutan karena itu masuk dalam konsep larutan. Apakah ada koloid di sana? Tentu ada ya, karena koloid itu adalah masuk ke dalam konsep larutan ya. Nah, masalahnya adalah konsep larutan yang mana yang mau diambil, yang dibahas disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dan juga kesiapan dari guru mapel masing-masing. Mau dibahas sampai lengkap, detail, panjang, maka alokasikan waktunya yang banyak ya. Sementara kalau mau dibahas yang singkat, hanya pada materi-materi esensial saja ya, maka alokasi waktunya tentu lebih sedikit daripada yang lengkap tadi ya, lebih sedikit tapi dalam. Mungkin Bapak Ibu mau membahas sampai agak dalam ya. Misalnya kalau misalnya Bu Eli membahas titrasi ya, maka di sana ada asidimetri, alkalimetri, pektitrasi sampai dengan yodimetri. Nah, boleh seperti itu. Tapi bahasan titrasinya itu adalah bahasan yang mendalam sehingga alokasi waktunya lebih banyak. Nah, boleh seperti itu. Ini mungkin cocok ya bagi peserta didik yang nanti yang memang senang benar-benar mau mengambil kimia nanti di bangku perguruan tinggi apapun jurusannya ya, karena sekarang jurusan kan tidak ada perkataan jurusan ya, karena jurusan itu nanti peserta didik itu dapat berubah ya, misalnya mau mendaftar jurusan A, ternyata nanti setelah mendaftar jurusan A tidak diterima, akhirnya dia akan pindah ke jurusan B. Jadi di sini yang pada tahun ajaran baru ini bukan jurusan, tetapi lebih kepada pemilihan mapel. Jadi yang dibutuhkan adalah dasar-dasar
mapel kimia misalnya ya, yang akan dipakai di dalam modal untuk mempelajari mapel itu lagi di bangku kuliah ya. Baik, menuju ke sini keterampilan proses itu ada tahapannya ya, mulai mengamati, mempertanyakan dan memprediksi ini dalam kerja ilmiah ya, bisa berkolaborasi dalam kelompok juga, merencanakan dan melakukan atau bereksperimen, lalu memproses, menganalisis data dan informasi serta mengevaluasi dan refleksi ya. Lalu mengkomunikasikan hasilnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke CP-nya ya. Kita tulis di sini, CP ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Bapak Ibu guru sudah harus menganalisis CP-nya lebih dahulu ya sebelum membuat rota ya. Peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep MOL. Nah, ya. Jadi di sini karakteristik di sana disebutkan perhitungan kimia, ternyata di CP pemahaman kimia, elemen pemahaman kimia benar-benar ditulis konsep MOL. Nah, konsep MOL dan stokiometri dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Ini lebih spesifik ya, sehingga Bapak Ibu bisa menetapkan sejauh mana konsep MOL yang mana yang mau dipelajari sampai dengan apa ya. Ikatan kimia dalam kaitannya dengan interaksi antar partikel dan sifat fisik materi ya. Mengapa kalau larutan yang di sana ada molekul yang memiliki ikatan hidrogen, ternyata titik didihnya lebih tinggi. Bagaimana cara membuktikannya? Ini adalah keterampilan proses yang mendukung elemen pemahaman kimia ya. Teori tumbukan antar partikel sebagai dasar konsep laju reaksi ya. Jadi laju reaksinya itu justru ditekankan pada teori tumbukan partikel. Kalau teori tumbukan berarti Bapak Ibu guru perlu membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Mungkin keterampilan prosesnya itu kita ambil di sini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Lalu kalau mau dilanjutkan sampai perhitungan laju reaksi sendiri, mau dengan metode yang mana, mau metode grafik juga silahkan ya. Kesetimbangan kimia untuk mengamati perilaku reaktan dan produk pada level mikroskopik. Nah, kalau ini Bu Eli tangkap ini adalah asas satu layer pergeseran kesetimbangan. Ini juga bisa kita masukkan ke dalam keterampilan proses ya. Dan seterusnya, mau juga menghitung KC-nya, mau sampai KP juga bisa Bapak Ibu guru hebat ya. Mau hubungan antara KSP-nya, KSP juga bisa ya, karena KSP itu masuk dalam konsep larutan ya. Lalu korelasi, kalau korelasi antara pH, larutan asam, basa, garam, dan penyangga, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ini adalah konsep larutan yang diambil, yang dituliskan di sini pada elemen pemahaman kimia, yaitu pada CP-nya ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalau Bapak Ibu guru mau memasukkan koloid meskipun di sini tidak ditulis ya secara teks gitu ada kata-kata koloidnya, KSP-nya, silahkan ya. Karena ini kan kurikulum merdeka, jadi Bapak Ibu guru hebat bisa bebas mengajar ya, berekspresi. Yang penting pokoknya fokusnya itu pada kebutuhan peserta didik itu seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Seperti itu adalah apa yang digarisbawahi dalam kurikulum merdeka ini ya. Kemudian di sini ada perubahan urutan ya. Termokimia malah diletakkan setelah kimia larutan. Boleh ditukar di atas? Boleh, silahkan. Kalau mau seperti K13 juga bisa termokimianya diletakkan setelah gaya interaksi partikel, misalnya di sana. Atau di atas sendiri. Jadi konsep molnya sudah Bapak Ibu guru tambahkan misalnya ya, atau ajarkan di fase seandainya seperti itu, seperti K13, ya silakan ya. Nah, tapi kalau Bu Eli bahas ini benar-benar berdasarkan pada CP ya yang tertera di 032 sana ya. Nah, kemudian konsep dan seterusnya di sini ada konsep larutan, elektrokimia dan kimia organik ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat, ini kepotong ya. Yang jelas ini adalah potongan dari CP-nya ya. Nah, dari potongan CP itu kita sudah membuat TP dan mengurutkan TP-nya ya. Bapak Ibu guru hebat, sehingga di sini kita memberi nomor ya, misalnya 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari ATP-nya. Sekali lagi Bapak Ibu guru sudah harus membuat ATP. Nah, kemudian membuat alokasi waktunya ya. Jadi ini tepat saja Bu Eli mendeskripsikan
Jadi operasi hitung matematika dalam menghitung massa jika diketahui jumlah mol zat dan sebaliknya ya. Ini kita alokasikan waktu 5 JP. 5 JP itu 1 minggu ya. 1 minggu itu mempelajari 5 JP kimia ya. Materinya ini ya, konsep mol dalam stoikiometri ya. Kemudian ini TP ya, TP besar. Nanti kalau Bapak Ibu guru mau membuat indikator tujuan pembelajarannya ITP-nya, ya ada breakdown kecil-kecilnya dari TP-nya itu nanti ya di apa namanya di modul ya, di modul ya. Di 5 CP ini mempelajari urutan-urutan ITP apa, indikator tujuan pembelajaran apa, sampai bisa menjawab TP-nya ya. Jadi peserta didik bisa melakukan hitungan menggunakan operasi hitung MTK-nya dalam menghitung massa jika diketahui jumlah mol suatu zat dan sebaliknya. Tentunya di sebelah sini sebelum belajar ini pasti memahami dulu ya apa itu massa atom relatif, massa molekul relatif, menghitung massa molekul relatif sampai dari AR-nya, menghitung MR dari AR-nya dan seterusnya ya. Atau juga di sana disampaikan sudah harus bisa menyamakan persamaan reaksi kimia, itu ada di fase E ya, Ibu Guru. Lalu lanjut, menerapkan operasi hitung matematika dalam menentukan massa produk jika salah satu reaktan diketahui jumlah zatnya. Ini sudah meningkat ya. Jadi menentukan massa produk ya, bisa berapa gram begitu. Yang salah satu reaktannya sudah diketahui. Kalau misalnya reaktan A ya, itu 5 gram, kemudian berapa gram produk C dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam sini juga tentukan ITP-nya, indikator tujuan belajarannya. Itu 5 JP dan seterusnya. Operasi hitung MTK dalam menentukan massa produk jika kedua reaktan masing-masing diketahui jumlah zatnya dalam persamaan reaksi kimia kehidupan sehari-hari. Ini kontekstualnya ada di mencari contoh-contoh reaksi kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Itu juga 5 JP. Jadi karena kenapa lama ya Bapak Ibu Guru, mungkin kok lama 1 minggu belajar ini saja, karena ini menguatkan konsep hitung. Konsep mol itu harus kuat sebelum mempelajari bab-bab lain yang juga membutuhkan perhitungan-perhitungan seperti ini ya. Kemudian mengidentifikasi jenis gaya interaksi partikel berdasarkan ikatan kimia yang membentuknya ya. Jadi di sana mungkin ITP-nya adalah Bapak Ibu guru hebat bisa mengawali dari ikatan kimia ya. Kalau ikatan kimia itu kan mungkin tidak ada di elemen pemahaman yang ada di fase E ya, karena fase E itu kan adalah fase untuk peserta didik secara umum, tidak semuanya akan mempelajari kimia secara mendalam. Nah, di sini 5, kemudian lanjutnya mengidentifikasi sifat fisik materi yang dibentuk oleh gaya interaksinya. Jadi di sini ITP-nya mungkin mengenal, memahami beragam gaya interaksi partikelnya ya. Di sana ada 5 JP. Nah, kemudian menganalisis konsep ikatan kimia ya antar partikel tadi untuk menjelaskan sifat fisik materi yang dibentuk oleh gaya interaksi partikel ya. Jadi kalau ada ikatan ion di dalam di sebuah larutan, mengapa titik didihnya paling tinggi dibandingkan ikatan yang tidak ada ikatan ionnya? Nah, itu cara membuktikannya bagaimana. Nah, ini adalah keterampilan prosesnya ada di sini juga bisa ya. Ini di 10 JP karena ada keterampilan prosesnya. Kemudian menganalisis konsep teori tumpukan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Ini adalah 5 JP, dilanjutkan dengan membuktikan. Membuktikan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi terhadap besarnya laju reaksi melalui percobaan ya. Ini ada 10 ya, 10 JP karena membuktikan. Membuktikan adalah masuk ke dalam keterampilan proses ya, seperti itu. Nah, lalu menerapkan operasi hitung matematika untuk menentukan laju reaksi berbasis grafik hasil percobaan ya. Jadi ini memperkenalkan numerasi ya kepada peserta didik, yaitu dengan mengenal cara membaca grafiknya sampai dengan bisa menghitung ya berapa laju reaksi dari komponen-komponen grafik yang tersedia. Misalnya di sana ada gradien, bagaimana menentukan gradien dari sebuah grafik, membaca grafik gradien, interceptnya itu apa ya.
dan lain sebagainya itu punya pengertian apa saja terhadap komponen-komponen laju reaksi ya. Ini 10 JP karena mungkin Bapak Ibu guru hebat mau memasukkan sampai ke bisa mengkomunikasikan ya, membaca grafik ya. Jadi ITP-nya itu ditulis masing-masing di setiap TP-nya ini. Lalu menganalisis, ini sudah masuk bab kesetimbangan ya, menganalisis konsep asas Le Chatelier untuk menjelaskan pergeseran reaktan atau produk dalam persamaan reaksi kesetimbangan hasil percobaan. Jadi Bu Eli kasih 10 CP ya, karena di sini konsep Le Chatelier itu mikroskopik ya, kesetimbangan dinamis itu sifatnya mikroskopik. Bagaimana mengkontekstualisasi, memakrokan konsep-konsep mikro ini ya, supaya peserta didik lebih paham, maka kita bisa memberikan sebuah eksperimen di sana, keterampilan prosesnya ada di sana, yaitu membuktikan pergeseran kesetimbangan ya, misalnya terhadap yang mudah ya, misalnya penambahan reaktan ya, pengurangan produk atau menambah konsentrasi produk dan lain sebagainya ya. Nah, lalu masuk ke operasi hitung MTK untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangan berbasis konsentrasi larutan KC ya. Ini menentukan persamaan tetapan kesetimbangannya ya, itu kita sebut sebagai persamaan KC-nya bagaimana ya untuk hukum aksi massa ya. Namanya hukum aksi massa. Dan dari persamaan kesetimbangan kimia ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru hebat melanjutkan ke KP juga bisa ya. Di sana bisa dituliskan di indikator tujuan pembelajarannya ya. Ini 5 ya. Kemudian masuk lagi operasi hitung matematika untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan berbasis konsentrasi ya. Jadi KC itu berbasis konsentrasi ya. Jadi yang ini adalah membuat persamaan KC-nya, yang ini adalah menghitung nilai KC-nya. Kalau sampai KP juga boleh, silahkan ya. Nah, ini menerapkan operasi hitung matematika untuk menentukan massa zat reaktan produk yang berada dalam keadaan setimbang dari persamaan kesetimbangan kimia. Nah, model-model dari menentukan jumlah reaksi, maksudnya jumlah zat yang ada dalam persamaan reaksi kesetimbangan yang sudah dalam keadaan setimbang itu modelnya banyak ya Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi ada kesetimbangan disosiasi, kemudian ada menentukan keadaan pada keadaan setimbangnya atau keadaan awalnya atau zat yang bereaksinya yang tadi ya kesetimbangan disosiasinya dan lain sebagainya. Ini atau misalnya kestimbang massa zat yang di sana terjadi pergeseran kesetimbangan dulu ya, misalnya dengan penambahan produk, penambahan reaktannya sehingga kita harus mencari dulu ya QC-nya ya, QC-nya terhadap KC-nya. Nah, itu juga Bapak Ibu guru bisa membuat ITP-nya di area ini, di TP ini sehingga kita boleh memberikan lebih banyak ya CP-nya ada 10. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini kalau kita jumlah ya dari atas ke bawah alokasi waktu ini ternyata totalnya 90. Nah, waktu di analisis minggu efektif Bu Eli menuliskan total JP untuk mapel kimianya 95. Ternyata di sana dikurangi dari 1 minggu melaksanakan P5 ya. Jadi P5 1 minggu itu ada 5 JP kimia ya. Oleh karena itu 95 dikurangi 5 totalnya adalah 90 JP untuk semester ganjil ya. Pembelajaran kimia di fase F11. Ini Bu Eli bahas F11 dulu Bapak Ibu guru ya. Sekarang kita menuju ke semester 2 ya. Semester 2 itu ada kimia larutan. Maka di sini kita boleh menulis bab besarnya kimia larutan, asam, basa, garam ya. Ini dimulai dari mengidentifikasi sifat asam, basa, netral berdasarkan percobaan indikator alami ya. Di sini ada sekian deret ITP, kemudian dimasukkan JP-nya ada 10 karena Bapak Ibu guru mau melakukan misalnya keterampilan proses percobaan mulai dari membuat indikatornya, membuat range pH indikatornya, tentu ada pengenalan sedikit tentang pengertian pH secara umum ya. Dan di sini ada 10 JP.
Kemudian baru menerapkan operasi hitung nih. Operasi hitung lagi kita ketemu ya. Untuk menentukan pH larutan asam basa kuat, asam basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Ini cukup banyak di sini. Nah, sehingga di sini menerapkan operasi hitung itu karena peserta didik itu harus paham dan mungkin saja bisa diulangi cara menentukan logaritma, cara menghitung logaritma basis 10 ya. Logaritma 10, 100, 10 pangkat min 5 ya. Karena pH itu adalah minus logaritma sekian ya. Pengertian konsentrasi bahwa pH itu adalah konsentrasi zat bukan mol zat itu ada banyak di sini Bapak Ibu guru hebat ya. Sehingga di sini Bapak Ibu guru bisa mengsetting di 15 CP ya. Kalau misalnya mau dibahas sampai ke pH campuran juga bisa. pH campuran asam basa kuat, pH campuran asam basa kuat yang semuanya habis atau ada yang bersisa di asam kuatnya atau basa kuatnya atau pH campuran asam basa lemah. Nah, itu juga bisa. Jadi di sini untuk menguatkan hitungan maka di sini kita beri lebih banyak CP-nya ya di 15 CP. Kemudian berikutnya operasi hitung MTK untuk menentukan pH larutan garam baru masuk ke hidrolisis garam ya. Di sini kita akan mengenal jenis-jenis garam terhidrolisisnya apa saja, cara membuat persamaan reaksi hidrolisisnya bagaimana. Itu tentu rame di sini. Ada 4 jenis garam Bapak Ibu guru hebat ya, sehingga di set di 10. Kalau misal mau integrasi ke keterampilan proses juga bisa di sini ya, di 10 CP ya. Sekali lagi, Bapak Ibu guru hebat bisa mengeset di sejauh mana pembelajaran atau ulasan materi itu mau sejauh mana, mau selama apa ya pada materi-materi yang dirujuk ya, atau mau menentukan materi esensialnya saja juga boleh ya. Nah, sekarang kita masuk ke larutan buffer. Di sana ada menerapkan operasi hitung MTK untuk menentukan pH larutan penyangga atau buffer dalam persamaan reaksi kimia kehidupan sehari-hari ya. Ini kita set di 10 CP ya. Jadi mulai mengenal pengertian buffernya, buffer asam, buffer basa, perbedaannya apa, ciri-ciri larutan buffer, kemudian bagaimana menentukan kapasitas buffer, menghitung pH buffer dari campuran asam basa atau dari larutan yang sudah merupakan buffer itu sendiri ya. Ya ini banyak di sini ITP yang Bapak Ibu bisa breakdown di ITP ini. TP di breakdown menjadi indikator tujuan pembelajaran ya. Ini misalnya settingnya 10. Nah, kemudian masih di buffer, membahas sifat larutan penyangga dalam kegunaan kehidupan sehari-hari ya. Jadi mengenal supaya peserta didik mengenal buffer itu untuk apa. Ternyata kita jumpai dalam obat tetes mata, misalnya seperti itu. Dijumpai lagi di dalam larutan buffer dalam dunia industri untuk apa saja misalnya ya. Itu disetting di 5 JP. Baik, sekarang kita masuk ke termokimia ya. Bab termokimia itu bisa dimasukkan di bagian bawah di sini karena termokimia ini membahas tentang perubahan materi dan energi, perubahan energi yang menyertai persamaan reaksi kimia ya. Jadi di sini diawali dari mengidentifikasi reaksi eksotermis endotermis terkait perubahan energi yang menyertainya ya. Ini kenapa 10? Karena di sini Bu Eli integrasi ke dalam keterampilan proses ya. Mulai mengenal apa sistem, apa lingkungan, mana yang ekso, bagaimana yang endo, bagaimana diagram grafik endo dan eksonya ya. Di sini melalui keterampilan proses ya. Karena ini adalah sebuah materi yang cukup mikrokonsep ya, tetapi kita harus makrofkan dengan cara peserta didik itu menyentuh langsung, oh ini panas, oh ini dingin, nah seperti itu ya. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi jenis reaksi dan entalpi reaksi dari persamaan reaksi kimia ya. Apa ciri-ciri entalpi reaksi pembentukan, apa ciri-ciri entalpi pembakaran, netralisasi ya, pelarutan. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa memilih yang mana yang mau dibahas ya. Atau mau semua jenis entalpi sampai ke dalam misalnya pada pengayaan sampai entalpi kisi ya, seperti itu. Lattice energy juga bisa. Itu ada di 5 CP. Lalu menentukan nilai kalor. Nah, menentukan nilai kalor otomatis ini adalah keterampilan proses ya. Karena peserta didik akan eksperimen ya menentukan nilai kalor. Bu Eli memilih pada percobaan pembakaran ya, pembakaran biobriket juga bisa. Dan
dari percobaan berdasarkan konsep kalorimeter. Kalorimeter tekanan tetap, volume berdasarkan pada tekanan tetap atau volume tetap itu dibahas ya, bagaimana cara kerja kalorimeternya, konsep blacknya ada di mana ya, konsep maunya seperti apa. Di sini membutuhkan banyak alokasi waktu, yaitu 15 JP. Kalau Bapak Ibu guru hebat mau membuat penentuan dua nilai kalor pembakaran dan kalor netralisasi juga bisa ya, atau bahkan nilai kalor apa? Nilai kalor pelarutan ya. Nah, Bu Eli tangkapnya begini ya. Kenapa termokimia itu dimasukkan di semester genap akhir ya? Mengapa? Ya karena urutannya ada di sini, karena di sini ada nilai, ada kalor netralisasi. Jadi di sana ada pengertian asam itu apa, basa apa, bagaimana kalau asam ditambah basa itu direaksikan ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat, sehingga asam dan basa ini tentu harus sudah dipelajari dulu ya di bab sebelumnya. Ya, oleh karena itu tepat ya, tidak masalah kalau termokimia ini dimasukkan ke dalam urutan setelah mempelajari bab materi kimia larutan asam, basa, garam ya. Jadi yang Bu Eli tangkap seperti itu ya untuk materi besar termokimia ya. Jadi kalau ini kita jumlahkan ya, mulai dari atas semester genapnya ini terus kita mendapatkan 80 JP ya. Dan ini sesuai dengan minggu efektif yang Bu Eli buat. Minggu efektif belajar KBM-nya itu 85 JP untuk kimia ya. Tapi dikurangi P5 satu minggu itu dapat 5 JP ya. Karena ada P5 satu minggu, pelaksanaan P5-nya satu minggu, sementara satu minggu itu adalah 5 JP, maka otomatis kimianya akan menjadi 85 dikurang 5, yaitu 80 JP ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, ini sudah sesuai dengan analisis minggu efektifnya, juga sudah sesuai dengan analisis CP menjadi TP dan ATP. Sekali lagi ini bukan sebagai patokan, tetapi ini Ibu Eli berbagi pengalaman, memang kebetulan sedang membuat perangkat ajar ya untuk tahun ajaran baru. Mungkin ini bisa Bapak Ibu jadikan masukan ya. Silakan disesuaikan dengan sekali lagi kebutuhan peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya, dan juga kesiapan dari guru mapelnya ya, seperti itu. Nah, kalau ini ada tambahan ya, 1 tahun ajaran itu 36 minggu menurut Permendikbudristek 12 2024, alokasi waktu mapel pilihan 720 sampai 900 JP per tahun ya. Jika diambil 720 JP yang minimal saja ya, dibagi 5 mapel pilihan, misalnya kalau ada paket pilihan 5 mapel, kalau dibagi 5 maka 170 JP per mapel per tahun ya. 170 JP per mapel per tahun, ini dibagi 5 JP per minggu, maka dapat 29 minggu atau 7,5 bulan ya. Seperti itu. Ini cross check aja dengan Permendikbud 12 2024 apakah prota yang kita buat, prota mapel ini sudah sesuai atau belum ya, seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat ya, jumlah JP pada semester ganjil fase F11. Ini F11 dulu ya Bapak Ibu guru hebat supaya tidak terlalu banyak. Ini ada 90 JP, sementara di semester 2 itu ada 80 JP. Total 109 ditambah 8, 170 JP mapel per tahun. Per mapel per tahun. Jadi sudah memenuhi ya dari Permendikbud 12 2024 ya. Kemudian prota ini diberi tanda tangan oleh guru mapelnya, kemudian kepala sekolahnya. Demikian Bapak Ibu guru hebat yang bisa Bu Eli sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kiranya mendapatkan pemahaman komprehensif yang membantu Bapak Ibu guru hebat menentukan sendiri, menyusun sendiri protanya masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.